dapat diakhiri. Dimulai aja ya. 11 anak, 9 anak. Ini nanti tak bahas soalnya, nanti kalian bisa langsung jawab soalnya di kolom chat. Nanti langsung dijawab di kolom chat. Terus kalau misal ada pertanyaan langsung di kolom chat aja ya, nanti langsung tak jawab. Soal nomor 1 ya. Anak C 9 tahun dibawa ke puskesmas karena lemah, lesu, dan pucat. Riwayat HB-nya 9, pasien sudah diberikan tablet tambah darah selama 1 bulan. Sekarang HB pasien naik menjadi 10. Hasil pemeriksaan tinja dijumpai sebagai berikut. Yang ditanyakan tata laksananya apa? Ini gambarnya ya. Ada yang mau jawab? Langsung di kolom chat nggak apa-apa. Jawab aja nggak apa-apa, Rek. Ya, enggak ada ya yang mau jawab ya. Jadi ini jawabannya D ya, albendazole. Dibahas satu-satu ya. Kenapa ya enggak A? Jadi di sini mebendazole itu juga masuk ke ini dibahas dulu. Ini itu kalau soal kayak gini ini gampang banget. Lihat aja langsung ininya gambarnya. Ini kan khas banget. Ada gambar telur warna coklat. Terus ada 3 lapis. 1, 2, 3. Terus pinggirnya bergerigi. Ini telur Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Ini jawabannya berarti albendazole yang 400 mg single dose. Jadi kenapa jawabannya enggak A? Nah, ini mebendazole ini sebenarnya benar, cuman dosisnya yang salah. Harusnya itu dosisnya 500 mg single dose. Atau bisa juga pakai yang 2 kali 100 selama 3 hari. Jadi ini salah. Terus kenapa nggak yang B, yang albendazole? Albendazole ini di sini dosisnya 500, harusnya itu 400. Jadi salah. Kenapa nggak C, mebendazole? Tadi udah dijelasin, harusnya dosisnya 500 single dose ya. Ini 250. Terus pirantel pamot ini juga ini obat, salah satu pilihan obatnya. Tapi di sini ini kan usianya 9 tahun, terus beratnya nggak diketahui ya. Kalau pirantel pamot itu dosisnya itu 10 mg per kg/BB. Tapi untuk first choice-nya tetap pakai yang albendazole. Jadi jawabannya yang D ya. D. Jadi tak jelasin secara singkat tentang Ascaris lumbricoides. Jadi Ascaris lumbricoides ini nama lainnya itu cacing gelang. Nah, dia itu penularannya lewat fekal oral. Jadi bisa lewat makanan yang terkontaminasi dengan cacing, telur cacing. Kan bentuk infektifnya itu telur berisi larva ya. Larva. Jadi dia itu bisa terkontaminasi ke makanan ataupun dari tangan yang terkontaminasi lewat tanah. Terus ini nanti tak jelasin lewat gambar aja. Jadi ya, ini telur ini dikeluarkan lewat tinja. Jadi tinja biasanya itu orang yang buang air besar sembarangan. Nah, itu dia itu mengeluarkan telurnya. Awalnya itu telurnya itu yang unfertile. Nah, ini kan Ascaris ini dia itu masuk yang STH ya, yang soil transmit helminth. Jadi dia itu membutuhkan media tanah untuk berkembang biak. Jadi dia kan awalnya unfertile. Nah, terus dia itu jadi fertile. Lalu ininya terbentuk embrio, terus akhirnya berisi telur berisi larva. Ini tuh bentuk infektif. Bentuk infektif dia itu. Nah,
kalau misal ada orang yang higienitasnya itu rendah, misalnya dia itu suka main di tanah, terus nggak sadar dia itu anu tangannya sendiri yang mengandung telur ini terus tertelan. Nah, ini nanti jika orang itu tertelan telur berisi larva masuk ke lambung, nah ini nanti dia akan berkembang biak, akan menetas di sini. Nah, berbentuk cacing dewasa. Nah, ini jadi nanti cacing dewasanya ini berkembang biak di intestin, di usus halus. Nah, kalau cuma satu cacing aja nggak masalah. Biasanya pada kasus Ascariasis itu cacingnya banyak, bisa sampai puluhan sampai ratusan. Nah, lama-kelamaan efeknya apa? Kalau banyak cacing di usus halus, dia akan menyumbat di sini. Nah, nanti efeknya apa? Nanti bisa bikin ileus obstruktif. Terus dia juga bisa bikin anemia. Nah, pada kasus yang tadi itu kan HB-nya rendah ya, 9 ya. Dia bisa juga anemia. Terus yang paling parah apa? Cacing ini nanti akan kalau misal ukurannya tambah banyak, jumlahnya tambah banyak, dia akan naik ke sini, lalu masuk ke trakea dan menyumbat di paru. Nah, ini namanya Loeffler syndrome. Ini biasanya keluar di soal UKM PPD. Biasanya gejalanya kayak gini, terus ditemukan gambarnya itu telur cacing, dinding 3 lapis, terus bergerigi. Diagnosisnya apa? Ya udah jawab aja Loeffler syndrome. Gejalanya sesak. Terus apalagi selain ini, cacing itu kan benda asing. Jadi kalau misal pada sebagian orang itu bisa menyebabkan urtikaria juga. Kalau di lab ditemukan eosinofilnya meningkat. Itu ya. Nah, ini gejalanya. Dia juga selain obstruksi, pokoknya dia itu kan karena jumlahnya banyak, dia itu akan menyumbat area apapun. Kalau di usus dia bikin ileus. Kalau misal di biliar, di sistem biliar dia akan menyebabkan icterus, tapi ini jarang. Terus ya yang khas tadi itu kalau ada gejala sesak itu tadi Loeffler syndrome, dia menyumbat di paru. Nah, ini gejalanya bila lebih dari 500 ekor. Kalau cuma satu itu nggak masalah. Terus ini ya, ini telurnya jadi kayak gini. Jadi ada 3 lapis. Ini lapisan paling luar itu namanya lapisan albuminoid. Ini lapisan yang tengah-tengah itu namanya lapisan hialin. Terus kalau yang sini vitelin. Bentuk infektifnya kalau dia itu ada larva. Nah, ini yang waktu embrio, ini cacing dewasanya. Cacing dewasanya ini bisa sampai 15 cm rata-rata. Jadi besar. Ini tata laksananya ya. Jadi untuk tata laksananya tetap yang first choice-nya pakai albendazole 400 ml single dose. Terus kalau misal nggak ada bisa mebendazole. Terus biasanya kalau pirantelpamol ini biasanya pada anak-anak. Tapi kalau ditanya tetap first choice-nya tetap albendazole kalau di soal ya. Kalau nggak ada ini berarti bawahnya. Dan perlu dihafal dosisnya. Soal nomor 2 sekarang. Anak laki-laki 10 tahun dibawa ibunya ke dokter karena keluhan gatal di daerah anus pada malam hari. Pemeriksaan fisiknya TTV-nya dalam batas normal, ada bekas gerukan di daerah perianal. Lalu dilakukan pemeriksaan adhesive tape di daerah perianal, hasilnya didapatkan gambaran seperti ini. Nah, ini etiologinya apa? Silakan dijawab di kolom chat mungkin teman-teman. Ya, benar. Jawabannya Oxyuris vermicularis. Atau nama lainnya Enterobius vermicularis ya.
Ini khas banget. Jadi bentuknya ini ya plano konveks ya. Terus dindingnya itu transparan. Terus berisi larva. Kenapa nggak Ascaris lumbricoides? Nah, Ascaris lumbricoides kan seperti gambar yang tadi ya. Telurnya warna coklat, terus ada gerigi-geriginya, jadi nggak rata gitu, ada 3 lapis. Kalau Ascaris lumbricoides, jadi nggak masuk. Kalau Ankylostoma duodenal, dia ini telurnya itu hookworm. Jadi kalau hookworm itu dia itu nanti dindingnya tipis, terus ada morula-morulanya atau segmented ovum di sini. Jadi kayak telur yang kumpul gitu. Terus kalau kenapa nggak schistostoma? Nah, kalau schistostoma ini, kalau Manzoni ini dia itu ada lateral ini spine-nya gini. Jadi, gambarannya gini. Kalau yang Japonicum dia itu gini, cuman ada knobnya kecil. Kalau soal schistostoma Japonicum ini hubungannya sama, biasanya ada kata kuncinya itu Danau Lindu biasanya. Kalau pada kasus ini udah jelas ya gambarnya, Oxyuris vermicularis, terus ada ini apa, gatal di daerah perianal, jelas banget. Ya, cobanya A. Nah, ini jadi Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis. Ini nama lain dari cacing kremi. Nah, ini biasanya pada anak-anak. Dia itu masuknya itu autoinfeksi. Jadi infeksinya itu berulang. Jadi kan ini ya dari gambar aja ya. Jadi ini kalau malam hari itu cacing, terutama cacing betina, dia itu akan ke daerah perianal untuk mengambil oksigen dari situ. Dan juga berkembang biak dan telurnya ditaruh di sini. Otomatis, nah waktu dia malam-malam di sini, dia itu akan menimbulkan rasa gatal. Jadi sering menggaruk daerah perianal, biasanya pada anak-anak. Nah, saat digaruk, telur yang bentuknya infektif, telur yang berisi larva, itu akan masuk ke sela-sela kuku. Nah, masuk ke sela-sela kuku. Nah, waktu anak itu makan, otomatis kan makan pakai tangan, nggak cuci tangan, otomatis masuk lagi telur berisi larva itu tadi. Otomatis ya udah kayak gitu, nggak selesai, masuk lagi, terus telurnya menetas lagi jadi larva, terus cacing dewasa, terus kayak gitu, terus bentuk infektifnya itu telur berisi larva ya. Untuk kalau misal ditanyakan pemeriksaan gold standarnya apa, ini ya Graham-Scott adhesive tape. Jadi di anal swab, terus itu waktu pagi-pagi ya, lalu dicek di mikroskop, ditemukan gambaran ini, gambaran seperti ini. Jadi bentuknya plano konveks, dindingnya tebal dan bening berisi larva. Jadi kayak apa ya, kayak kontak lens gitu gambarnya. Nah, ini gejala klinisnya kabur burit malam hari ya. Terus dia juga sulit tidur karena gatal, otomatis dia itu gelisah terus biasanya. Terus sulit konsentrasi dan juga mual muntah, anoreksia, penurunan berat badan juga. Nah, waktu dicek di perianalnya, dia itu seperti gambaran parutan kelapa. Jadi itu cacing betinanya itu. Ini ya gambarannya ya. Ini cacing betinanya. Yang bikin gatal itu ini. Tapi yang bikin infeksi berulang telurnya. Untuk tata laksananya itu sama seperti Ascariasis. Jadi sama first choice-nya tetap pakai albendazole ya. Terus mebendazole, pirantelpamuat. Komplikasinya bisa bikin radang panggul. Kalau misal dia itu menggaruknya terlalu ini dan digaruk terus-menerus, otomatis kan terjadi luka dan terjadi infeksi sekunder, terus dia akan nantinya akan jadi radang panggul. Jadi ya ditata laksana ini dan dikasih simptomatis seperti cetirizin, loratadin seperti itu. Soal nomor 3.
Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke praktik dokter umum dengan keluhan demam sejak 7 hari. 7 hari ya. Demam dirasakan naik turun, terutama meningkat pada sore hari. Keluhan disertai nyeri kepala, mual muntah, dan tidak buang air besar. Ada gangguan GIT ya ini ya. Selama 3 hari pada pemeriksaan vital didapatkan tekanan darahnya 120/90, PR-nya 75, RR 20, suhunya 39, ada lidah kotor. Pemeriksaan gold standard apa? Ya, ada yang jawab D, ada yang lain? D semua ya jawabannya. Ya, jawabannya itu kultur feses. Dibahas satu-satu ya. Nah, kenapa nggak Tubex? Tubex itu kan ngecek IgM Salmonella ya. Kalau di rumah sakit itu seringnya pakai ini, soalnya murah juga sama gampang. Tapi ini bukan gold standard, jadi bukan. Terus kenapa nggak NS1? Nah, NS1 ini pada ini ya demam berdarah ya, otomatis enggak ya. Terus kenapa nggak kultur darah? Nah, ini dilihat lagi. Ini kan demamnya sejak 8 hari ya. Nah, kalau gold standarnya itu emang kultur, tapi dilihat juga tiap minggu. Nah, itu kalau minggu pertama, 7 hari pertama, 1 sampai 7 hari, itu emang kultur darah. Nah, tapi kalau udah 8 minggu, 8 hari ke atas, itu kultur feses. Lebih dari 8 hari. Jadi terus kenapa nggak Widal? Nah, Widal ini dia itu untuk cara kerjanya dia itu mendeteksi antibodi salmonella. Dan ini udah jarang dipakai sekarang karena tidak terlalu sensitif. Dan biasanya dipakainya di klinik-klinik kalau Widal itu. Jadi enggak ya Widal. Jadi kultur feses. Ini jadi coba jelasin sebentar tentang demam typhoid. Jadi demam typhoid ini demam yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Salmonella typhosa. Gejala klinisnya ini ya, fase prodromal ini minggu 1, gejalanya ada malas, nyeri kepala, nyeri tenggorokan. Terus yang paling khas itu ada demam step ladder. Jadi dia itu continue. Jadi misal hari ini itu demamnya 3 hari, siang hari ini itu 36 ya. Terus nanti malam itu dia itu 37,5. Besoknya dia itu enggak 36 lagi, tapi di atasnya 36,4 misalnya. Besoknya dia naik lagi 37,8. Besoknya di atasnya 36,4, 36,7. Jadi kayak gitu. Jadi seperti anak tangga gini naik-naik. Gini. Terus yang paling khas lagi dia itu ada gejala GIT. Seperti mual, muntah, diare, nafsu makan turun. Karena pada typhoid ini kan dia itu bakteri ini mengandung enterotoksin ya. Jadi endotoksin. Jadi dia itu menyerang di sistem pencernaan. Jadinya ya ini apa itu namanya timbul gejala ini semua. Terus yang paling khas lagi ada kotang atau typhoid tongue. Jadi dia itu lidah tengahnya kotor, pinggirnya merah dan ada tremornya. Terus pada minggu kedua dia itu ada hepatosplenomegali, tapi nggak semua kasus seperti ini. Kenapa hepatosplenomegali? Kan salmonella ini saat masuk lambung dia itu nantinya akan nyebar ke res atau reticular endothelial system. Jadi dia itu masuk di hepar dan spleen. Jadi masuk di situ. Otomatis terjadi hepatosplenomegali kadang. Terus bradikardi relatif. Jadi ini tuh maksudnya dia itu kan kalau suhu naik, setiap suhu naik 1 derajat Celcius pasti dibarengi dengan peningkatan nadi kurang lebih 7 kali per menit.
Nah, pada bradikardi relatif ini nadinya itu tetap bahkan cenderung rendah, misal 60, suhunya 39, nadinya 60. Harusnya kan nadinya ikut naik. Nah, itu namanya bradikardi relatif. Ini khas pada typhoid. Terus ada Rosput. Nah, Rosput ini dia itu ada peteki di abdomen. Ini nggak khas tapi. Nah, kalau minggu ketiga nggak sembuh, minggu ketiga biasanya typhoid ini 2 minggu selesai. Tapi kalau misal nggak diterapis dengan adekuat, tidak dikasih antibiotik, maka dia itu akan jadi ini, dia itu bisa bikin delirium karena masuk ke sawar otak virusnya, bakterinya, dan bisa bikin disorientasi dan koma juga. Dan juga yang paling sering juga kalau nggak diterapi secara adekuat, dia itu bisa bikin perforasi usus. Karena itu tadi, kan salmonella itu yang bahayanya endotoksinnya itu tadi. Jadi bikin inflamasi ini GI tract. Jadi lama-kelamaan dia bikin perforasi usus. Nah ini ya, labnya ya. Nah, ini kalau DL-nya itu yang paling sering itu leukopenia sebenarnya. Kalau leukositosis itu jarang. Biasanya itu leukositnya 3000. Terus trombositopeni, tapi ini nggak khas ini. Yang khas itu leukopeninya. Sama ada shift to the left juga. Terus anemia ini nggak khas. LED-nya ini bisa karena ada infeksi. SGOT, SGPT ini juga bisa tinggi. Tapi nggak sampai seperti hepatitis gitu, yang sampai 900-an gitu. Terus kalau without test ini dilakukan akhir minggu pertama. Nah, dengan syarat dia itu titernya harus naik 4 kali. Jadi 1/320, 1/640. Kalau titernya O, dia itu harus lebih dari 1/320. Kalau H harus 1/640. Kalau misal titernya 1/160 itu masih belum bisa dikatakan dia itu typhoid. Ini ya. Nah, ini untuk gold standarnya sendiri. Nah, jadi paling baik itu sebenarnya ini, kultur sumsum tulang. Cuman kan ini tindakan yang invasif, jadi jarang dilakukan. Jadinya ya biasanya di soal itu ya keluarnya itu kultur darah, kultur feses, kultur urin. Nah, ini cukup menjebak. Jadi jangan terkecoh itunya. Jadi lihat ininya dulu. Dia tuh demamnya sejak kapan. Nah, pada kasus ini kan hari ke-8, otomatis minggu kedua, berarti masuk yang kultur feses. Bukan yang kultur darah lagi. Kalau minggu ketiga, kultur urin. Selanjutnya soal nomor 4, seorang laki-laki 28 tahun datang dengan keluhan panas, mata kuning, nyeri otot sejak 1 minggu lalu. Pasien juga mengeluh kencing berwarna gelap. Daerah pemukiman pasien baru saja dilanda banjir 2 minggu yang lalu. Terus TTV-nya yang nggak normal, cuma suhunya 38,2. Ada nyeri tekan pada musculus gastrocnemius kanan kiri. Leukositnya 1600, tinggi ya. Ureumnya 90, kreatinin 3,3, urinalisisnya eritrosit 3 dan leukosit 3. Tata laksananya apa? Bisa dijawab? Ya? Ada jawaban lagi yang lain? Nanti itu pertanyaannya yang typhoid tak jawab setelah bahas nomor 4 ya. Oke, ya ada lagi. Oh ya udah tak jawab dulu aja ya. Nah, ada pertanyaan ini tadi. Pada bagannya terlihat tingkat kultur darah tetap tinggi daripada kultur feses dan bersilang di minggu ketiga. Jadi cut off-nya kultur darah dan fesesnya ya ini tetap dilihat per minggunya. Jadi emang kultur darah ini dia itu bisa tinggi terus. Tapi kalau minggu kedua dia itu lebih efektif pakai yang kultur feses. Minggu kedua ya. Jadi tetap dilihat tiap minggunya. Kalau misal minggu pertama tetap kultur darah,
Kalau minggu kedua dia itu kultur feses, tetap gitu. Ini ya. Ini kan penurunan ini, dia udah menurun dari minggu pertama dia itu turun kan. Tetap pakai yang ini ya, feses ya. Bahas selanjutnya, bahas kembali ya soal nomor 4 ya. Jawabannya tadi banyak yang jawab A sama C ya, ada yang jawab E juga. Jadi, nah ini pertama doxycycline ya. Oh enggak, ini kasusnya dulu. Ini jadi kasusnya ini ada demam, matanya kuning, berarti kan ikterik ya, ikterik. Terus gastrocnemius kanan dan kirinya nyeri, ada nyeri tekan. Dan ada ureum kreatininnya meningkat, berarti RFT-nya dia itu jelek. Ada gangguan di fungsi ginjalnya. Berarti ini masuk di well disease ya. Jadi bukan cuman leptospirosis, ini masuknya di well disease karena ada penurunan fungsi ginjal dan juga ada ikterik juga. Nah, kalau yang A, doxycycline 2x100, dia itu untuk terapinya leptospirosis. Jadi kalau leptospirosis aja itu pakai doxycycline karena dia itu rawat jalan. Terus azitro. Nah, azitro ini sebenarnya bisa untuk yang leptospirosis yang rawat jalan, tapi dosisnya salah, harusnya dosisnya 1 gram. Jadi salah ya. Terus ceftriaxone ini bukan first line nih. Terus amox ini bukan pilihan obatnya, jadi jawabannya yang E ya, yang penicillin G, karena dia ini udah well disease. Kalau well disease berarti dia harus rawat inap untuk evaluasi RFT-nya, terus karena ini kan dia perlu diobservasi. Jadi jawabannya penicillin G, IV-nya 1,5 juta per 8 jam selama 5 hari. Ini ya. Jadi leptospirosis. Jadi leptospirosis ini karena dia itu infeksi leptospira. Biasanya itu dia itu dibawa oleh tikus, terkontaminasi oleh tikus. Jadi terkontaminasi lewat air dan lain. Biasanya itu di clue soal dia itu ada clue-nya itu banjir. Banjir. Nah, itu banjir. Ada banjir arahnya ke sana. Tinggal bedain aja kapan dikatakan leptospirosis, kapan dikatakan well disease. Nanti tak jelasin di belakang. Terus ini pelihara hewan, tapi pokoknya yang khas itu banjir. Ini jadi etiologinya leptospira. Jadi ini masuk mikroorganisme yang spirochaeta, bentuknya spiral berflagel. Nah, ini dia itu berkembang biaknya itu banyak di ginjalnya tikus. Paling khas itu tikus, tapi di hewan lain juga bisa. Terus dia itu penularannya lewat mana? Lewat mukosa. Atau biasanya lewat luka bisa. Biasanya kan kalau banjir itu banyak yang luka. Terus kalau terkontaminasi lukanya dengan ini leptospira, bisa jadi leptospirosis. Target kerusakannya bisa ginjal, berarti otot, vaskuler. Kalau biasanya itu yang paling sering itu dia itu otot sama vaskuler, karena kan ada nyeri otot, dia itu nyeri otot banget, terutama di gastrocnemius. Tapi kalau udah parah, dia itu bisa sampai gagal ginjal. Ini ya manifestasi klinisnya ya, demam tinggi, terus nyeri otot dan sendi, sakit kepala, ini kurang khas, diare kurang khas. Ini ada ikterik, kalau dia itu udah gawat berarti ikterik, berarti ada tanda-tanda karena liver function testnya dia itu menurun. Ini apa itu namanya, hatinya udah ada cedera, ada liver injury. Nyeri tekan gastrocnemius, splenomegaly, hepatomegaly. Untuk pemeriksaan penunjang, kalau ditanyakan gold standarnya itu dia itu pakai ini, microscopic agglutination test. Ini standarnya. Tapi paling sering itu pakai mikroskop lapangan gelap. Ini soalnya dia itu sederhana. Biasanya di rumah sakit ini ya pakainya ini. Terus kalau yang lebih sederhana lagi bisa dilihat DL-nya ya.
DL-nya itu tapi nggak khas di sini. Hampir sama kayak typhoid, leukopenia, terus trombositopenia, shift to the left juga. Terus dicek juga RFT sama LFT-nya ya. Ini untuk membedakan ke arah Will disease-nya. Terus ini baku emasnya lagi. Terus ini kultur ini banyak false negatifnya. Jadi kalau ditanyakan gold standarnya ini ya MAT, microscopic agglutination test. Ini bedain leptospirosis sama Will disease. Jadi kalau misal ada soal banjir-banjir kayak tadi, terus demam, ada nyeri otot, ada nyeri muskulus gastrok, kalian lihat dulu, dia itu masuk yang leptospirosis ringan apa berat. Kalau berat, dia itu namanya Will disease. Jadi dia itu indikasi rawat inap. Dilihat apanya, lihat aja dia ikterik enggak. Kalau dia ikterik, berarti otomatis langsung masukkan Will disease. Terus ini perdarahan subkonjungtiva, terus ada penurunan ini enggak, fungsi ginjalnya dia itu gimana? Dia itu tinggi enggak? Kalau misal ureumnya tinggi, otomatis dia juga masuk Will disease. Terus dia dilihat juga ada tanda-tanda aritmia apa. Kalau ini jarang ya, jarang. Kalau cuman perdarahan subkonjungtiva masih tak masukkan ke leptospirosis biasa. Jadi yang dilihat 3 ini salah ini. Ini ya untuk drug of choice-nya. Jadi kalau misal yang ringan dia pakai doxycycline 100, doxycycline-nya 100, 2 kali 100 ya, terus bisa juga amoxicillin. Dan kalau dia ada indikasi rawat inap, Will disease, drug of choice-nya tetap pakai penicillin ya. Pakai penicillin G. Selama 5 hari. Ini pilihan keduanya. Tapi biasanya kalau di klinik pakainya Ceftriaxone sih. Tapi kalau UKMPWD tetap kalian harus jawab penicillin. Selanjutnya soal nomor 5. Tuan Y 33 tahun mengeluh demam sejak 7 hari yang lalu. Demam dirasakan naik turun sepanjang hari. Sejak 2 hari. Kencingnya jadi merah kehitaman. Terus TTV-nya nggak normal, cuma suhu 39. Heparnya 4 jari di bawah arkus koste. Leukositnya segini, trombosit segini. Hapusan darah tepinya ini. Jawabannya apa? Ya, jawabannya apa tadi? Ya, jawabannya yang benar Plasmodium falciparum. Jadi ini udah jelas ya, ini bentukan banana shape gametosit. Kalau gametosit yaitu Plasmodium falciparum. Nah, ini ada lagi pokoknya yang dia itu bisa black water fever, yang bisa cerebral malaria, dia itu cuman falciparum aja. Lihat aja ini, kencing pasien merah kehitaman. Berarti kan ini udah tanda-tanda black water fever kan? Ini cuman ada di falciparum. Nah, kenapa nggak malaria? Kenapa nggak Plasmodium malaria? Kalau Plasmodium malaria itu dia itu ada gambarannya Zeaman dots biasanya, atau band, atau seperti pita itu band form seperti ini gambarnya. Kalau Vivax dia lihat aja, pokoknya Vivax sama Ovale dia itu lebih besar daripada eritrosit lainnya. Jadi kalau Vivax kan gini kan. Pokoknya kalau ada gambaran ininya lebih besar daripada eritrosit lainnya, berarti kalian ngarahnya ke Vivax atau Ovale. Kalau Ovale bentuknya nggak oval, tapi dia itu lebih besar juga. Kalau Vivax itu ada Schaffner dot. Terus malaria nggak mungkin. Kalau falciparum gametositnya dia itu seperti banana shape dan bentuknya nggak lebih besar daripada eritrosit. Ini kan seperti pisang ya. Nanti di soal itu bisa banana shape, bisa crescent, tergantung. Pokoknya kalian gambarannya ngerti aja. Kalau knowledge ini jarang banget. Kalau knowledge itu dia itu nantinya kalau stadium tropozoid dia itu kayak falciparum. Dia itu aneh banget. Tropozoid kayak falciparum. Tapi kalau gametosit, stadium gametosit atau stadium lainnya dia itu kayak Plasmodium malaria.
Ini ada beberapa kasus, cuman jarang keluar. Ini cuman pelengkap opsi aja sih kalau sih. Jarang dijadikan jawaban. Yang sering falsiparum. Ini ya jawabannya ya. Nah ini, aduh bentar ya. Ini malaria. Jadi malaria ini dia itu bukan penyebabnya, itu bukan nyamuk, tapi parasit. Plasmodium itu tadi. Cuman perantaranya, vektornya itu Anopheles yang betina, yang jantan nggak bisa. Terus yang diketahui itu ada 5. Ada falciparum, ada vivax, ada ovale, ada malaria, sama knowlesi. Nah, kalau yang falciparum dia itu malaria tropicana atau maligna. Kenapa maligna? Karena dia itu komplikasinya bisa ke malaria cerebral, bisa ke black water fever, dan malaria algid. Nah, ini kalau yang lain itu nggak bisa. Makanya yang lain itu dinamakan benigna. Nah, kalau yang Plasmodium falciparum dia itu demamnya itu nggak nentu. Jadi itu nanti ada tabelnya mungkin. Gejalanya itu berat. Sedangkan kalau yang vivax sama ovale, dia itu namanya itu malaria tertian. Karena dia itu demamnya itu hari ini demam ya. Besok nggak demam, lusa nggak demam, besoknya lagi demam. Jadi demamnya ini ya, 1212 per 48 jam. Itu sama, vivax sama oval. Gejalanya pun sama. Yang bedain, yaitu tadi morfologinya, plasmodiumnya. Terus kalau yang Plasmodium malariae, dia itu malaria quartana. Jadi dia itu demamnya tiap 72 jam. Nah, ini jarang di Indonesia. Knowlesi ini nggak perlu ya dibahas, karena nggak mungkin keluar juga. Ini yang eritrosit membesar itu ada 2 ya. Ada ovale, ada yang vivax. Nah, kalau yang vivax, dia itu ada Schaffner dot. Jadi bintik-bintik kebiruan dengan sitoplasma. Kalau yang ovale, pokoknya ini ya, ini Schaffner dot. Bedanya gampang sih. Pokoknya eritrosit ininya membesar, lebih besar daripada eritrosit, dan bentuknya bulat. Kalau yang ovale, bentuknya seperti oval ini, seperti komet, meteor. Terus ada James dot. Ini James dot. Ini yang benigna ya. Terus kalau yang malaria ini dia itu eritrositnya nggak membesar. Jadi sama. Oh ini kok malaria nih. Ini yang falciparum dulu ya. Nah yang falciparum dia itu masuk yang malaria maligna kan atau tropicana. Ciri khasnya kalau tropozoitnya dia itu ada double dots nih. Jadi ada double infection biasanya. Jadi satu eritrosit ada 2 plasmodium. Ini khas banget. Jadi seperti headphone ya. Gambarannya gini. Seperti headphone. Terus ini. Jadi satu eritrosit diinfeksi lebih dari 1 parasit. Kalau ada gambar kayak gini, tropozoit gini, berarti udah itu Plasmodium falciparum. Terus kalau udah gametosit dia itu kayak pisang ini. Banana shape. Atau bulan sabit atau apalah, pokoknya gambarnya kalian tahu. Nah, ini yang malaria ya. Kalau yang malaria itu dia itu bentuknya sama dengan eritrosit, jadi nggak membesar. Yang bedain dia itu ada band form, jadi seperti pita. Ini. Band form. Ada rosetnya di sini. Ini demamnya tiap 4 hari, tiap 72 jam. Nah, ini triasnya, jadi dia itu ada menggigil, demam tinggi, demamnya itu intermittent. Jadi intermittent itu maksudnya itu hari ini 39 ya. Besok 36. Besoknya lagi 36. Besoknya lagi 39 gitu. Jadi nggak step ladder ya. Jadi turunnya itu kayak awal, kayak suhu awalnya. Terus berkeringat. Nah, ini kalau misal dia itu udah ini malaria maligna, ada anemi, ada ikterik, hepatosplenomegali. Ini malaria berat ya. Jadi apabila ditemukannya Plasmodium
falciparum, stadium aseksual dengan minimal 1 manifestasi seperti ini tadi. Kalau misal dia ada perubahan kesadaran, misal ada penurunan kesadaran, BCS-nya kurang dari 11, jarang ini pakai yang ganti. Kurang dari 11, maka bisa dikatakan malaria cerebral. Ini kegawatan. Kenapa malaria cerebral? Karena karena itu kan nanti plasmodium itu nanti eritrositnya dia itu akan menarik eritrosit lain namanya rosetting. Terus dia itu nanti akan terjadi sekuestrasi. Sekuestrasi itu istilahnya gampangannya dia itu akan menyumbat pembuluh darah karena banyaknya yang eritrosit yang ini keikat tadi itu. Nah, kalau sampai di otak dia itu ya udah ya kayak gejala stroke gitu karena penyumbatan. Nah, ini namanya malaria cerebral ini karena sekuestrasi itu tadi. Terus kelemahan otot, kejang berulang karena sekuestrasi juga ini. Terus ada distres pernapasan dan juga shock. Terus ada jaundice juga. Kenapa jaundice? Kenapa hemoglobinuri? Karena yaitu tadi eritrositnya itu akan pecah-pecah terus. Sehingga nanti di ginjal diproses sehingga dia itu nanti kencingnya akan berwarna hitam. Nah, ini namanya black water fever. Terus perdarahan spontan, edem paru ini jarang. Ini malaria berat ya. Kalau shock pada malaria itu namanya malaria algid. Next ya. Ini black water fever. Jadi karena hemolisis darah tadi. Untuk kalau misal ditanyakan gold standard pasien itu apa? Gold standard pemeriksaan apa? Pakai hapusan darah. Ada yang tetes tebal, tetes tipis. Kalau yang tetes tebal dia itu untuk mengkonfirmasi ini malaria enggak, parasitnya berapa, hiperparasitnya ini enggak. Kalau yang tetes darah tipis dia itu untuk nentuin dia itu tipe yang mana gitu ya. Soal nomor 6, anak laki-laki 12 tahun datang dengan keluar adanya jaringan menonjol keluar dari lubang anusnya. Ini berarti prolap rekti ya. Terus ada diare berulang, merasa wajah pasien terlihat pucat, higienitasnya buruk, TTV-nya normal. Hasil pemeriksaan tinjanya kayak gini. Ini gampang banget, jawabannya apa? Dilihat. Ya benar, jawabannya trichuriasis. Ini khas banget ini. Yang kayak gini ini ada dua, yang gambaran kayak gini. Trichuris trichura sama Capillaria philippinensis. Cuman Capillaria ini jarang keluar. Soalnya nggak ada di Indonesia. Jadi kenapa ini alasannya apa? Ini udah jelas banget nih dari klinisnya dulu ya. Ini jaringan keluar menonjol dari lubang anusnya. Ini kan prolaps rekti. Pada trichuriasis itu yang paling khas gejalanya prolaps rekti. Udah kalau ada ini wes jelas trichuris trichura. Terus kalau dari etiologi telurnya ini ya dilihat ini ya. Jadi seperti tempayan. Tempayan terus ada double knob. Ini namanya knob. Ada double knob seperti tempayan. Udah itu pasti trichuriasis. Kenapa enggak enterobiasis? Enterobiasis kan gambarannya tadi apa? Planokonveks. Planokonveks. Askariasis telurnya dindingnya 3 lapis. CLM. CLM ini maksudnya di hookworm dia itu. Jadi ada segmented ovum. Fasciolopsis, fasciola hepatica, dia ada operculum di atasnya. Jadi enggak semua ya. Jawabannya trichuriasis. Jadi dia itu penularannya sama lewat oral. Nah, terus kan bentuk infektifnya itu telur berisi larva ya. Terus yang menyebabkan gejalanya itu bukan telurnya, tapi cacingnya. Jadi cacingnya itu tumbuhnya itu di usus. Gejala yang lain itu dia bisa bikin appendicitis juga biasanya. Appendicitis. Tapi yang paling khas yaitu tadi prolaps rekti ya. Kalau ada soal kayak gini pasti trichuriasis.
Ya, telur masuk, terus akhirnya tumbuh jadi larva, jadi cacing dewasa di sini, di kolon. Ada yang bikin apendisitis kalau dia misalnya ngembat di sini, sehingga terjadi inflamasi. Kalau prolaps rekti berarti dia di sini. Terus dia BAB lagi, terus mengeluarkan telurnya. Nah, kalau misal orang itu higienitasnya buruk, terus sering tangannya nempel di tanah, terus nempel kena telurnya, ya udah dia akan tertular trikoriasis. Untuk infektifnya ini ya telur berisi larva. Ini gejala klinisnya. Yang paling khas tadi udah tak jelasin. Ini ya telurnya ya. Untuk terapinya sama kayak askariasis, kayak entropias sama. First choice-nya tetap albendazole 400 single dose. Soal nomor 7 ya. Tuan I 30 tahun datang dengan keluar nyeri perut dan mual muntah sertai diare. Nah, diare berwisata ke Danau Lindu. Ini pemeriksaan tinjanya seperti ini, nggak ada tanda dehidrasi. Ya, jawabannya B, benar. Schistosoma japonicum. Ini khas banget. Kalau ada kata-kata Danau Lindu, diare, ya udah pikiran kalian harus ke Schistosoma japonicum. Ini cuma ada di Danau Lindu, di Danau Toba, danau lain tidak ada. Ya, jadi bentuk morfologinya ini ya, ada knobnya dan telurnya bulat. Dia itu nggak ada spine seperti Schistosoma yang lain. Nah, kalau yang Mansoni, dia itu kan ada lateral spine ya, ini ya, di samping lateral spine. Dia itu nggak ada di Indonesia, adanya di daerah ini, Amerika Latin. Terus kalau yang Hematobium, dia itu ada namanya terminal spine, jadi seperti orang pang, anak pang ini. Jadi di pusat ini, terminal spine, durinya sini. Kalau yang Mansoni itu seperti apa? Seperti setan. Ini yang Mansoni. Kalau yang Hematobium, gejalanya sama-sama diare. Kalau Trichuris tadi udah jelas enggak telurnya, Ankylostoma udah jelas enggak. Jadi khas banget ini. Ada Danau Lindu, ada diare, ada knobnya di sini. Sebenarnya nggak perlu ini sih, nggak perlu gambar telur, kalian udah bisa jawab pasti. Jadi jawabannya Schistosoma japonicum. Ini ya, ada 4S. Nah, valinya gini, Sulawesi, sungai, Danau Lindu. Pokoknya ada Danau Lindunya. Danau Lindu. Nah, ini perantaranya dia tuh keong. Gejalanya diare. Ini ya. Jadi dia itu dibawa oleh keong. Untuk ini yang bedainnya ya. Kalau yang ini dia itu Schistosoma mansoni, ini ada lateral spine ya. Seperti setan tadi. Kalau yang ini, yang Hematobium dia seperti anak pang. Jadi di terminal spine. Kalau Japonicum dia nggak ada spine-nya sama sekali. Adanya knob. Untuk ininya apa itu namanya? Untuk drug of choice-nya, kalau misal dia itu Schistosoma japonicum, ini beda sama yang Schistosoma yang luar negeri tadi. Kalau yang Mansoni sama Hematobium kan nggak ada di Indonesia. Itu terapinya pakai praziquantel 40 mg sama 1 hari. Jadi dibagi 2 dosis. Jadi ini per kilogram ya, per kilogram berat badan ya. Ini jadi dalam 1 hari itu misal beratnya 10 berarti 400. Berarti dosis pertama itu 200, dosis kedua 200. Nah, kalau yang kalau yang Japonicum yang hanya ada di Indonesia itu di atasnya lagi, dosisnya itu 60 ml per kgbp, tapi dibagi 3 dosis. Misal beratnya 10, berarti pagi 200, siang 200, malam 200. Jadi beda, nggak kayak golongan Ascaris, Entropius. Itu tadi kan first choice-nya pakai albendazole, kalau ini pakai praziquantel.
Untuk ini apa itu namanya gold standarnya, kalau tanya tapi dua orang ya, ini pemeriksaan mikroskopis. Ini gejalanya. Kalau yang Mansoni japonicum itu demam katamaya, terus fibrosis, tapi paling khas itu diare. Terus kalau yang hematobium dia itu hematuri. Ini tata laksananya yang tadi ya. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Laki-laki 33 tahun, demam 7 hari yang lalu, demam dirasakan naik turun sepanjang hari, kencing pasien menjadi merah kehitaman. Suhunya 39. Tata laksananya apa? Yang bisa jawab? B, arteri sunat ya. 2,4. Jawabannya ya benar B ya, arteri sunat. Di bawah 11 ini kan dia itu masuk, ini berarti dia itu malaria ya. Malaria nih, karena dia itu ada black water fever ya. Berarti malaria falciparum gitu. Kalau malaria berat, dia itu terapinya itu artesunat. Artesunat atau artemeter bisa, cuman first choice-nya tetap artesunat. Kenapa enggak A? A ini benar artesunat, tapi dosisnya salah dia 3,2. Yang benar dosisnya 2,4. Jadi 2,4 itu diberikannya itu hari ke-0 saat itu juga, terus jam ke-12, lalu jam ke-24 atau hari 1, selanjutnya diberi tiap 24 jam. Tiap 24 jam. Tiap 24 jam sampai kapan? Sampai membaik kondisinya. Dikasih terus, nggak ada patokan harinya. Terus artemeter 3,2, ini benar, yaitu artemeter benar. Tapi ini kalau ditanya first choice tetap artesunat. Kalau artemeter ini pemberiannya dia itu hari pertama itu 3,2, hari 1. Hari keduanya dia itu jadi setengahnya 1,6. Selanjutnya dikasih sampai pasien membaik. Ini kalau yang D ini enggak ya. Kalau yang E kina doxycycline primaquine per oral ini buat malaria yang ringan. Ya, jawabannya ya. Ini tadi udah tak jelasin ya, berarti nggak tak jelasin lagi. Ini pemeriksaan penunjangnya. Jadi pada malaria itu, jadi kan pemeriksaan gold standarnya itu tetap pakai hapusan darah tepi. Nah, itu ada yang tetes tebal sama ada yang tetes tipis. Nah, kalau yang tetes tebal dia itu untuk menentukan dia itu ada plasmodiumnya enggak. Jadi biasanya ini apa itu untuk menentukan dia itu hiperparasitemi enggak. Kalau tipis dia itu untuk menentukan jenis plasmodium. Jadi ini termasuk malaria yang mana. Ini yang lain ini bisa, cuman bukan gold standard ya. Udah tadi, udah ya. Nah ini untuk tata laksana malaria berat. Jadi kalau misal di vaskes kalian, misal di puskesmas tetap dirujuk. Nah, sebelum dirujuk harus dikasih artesunat. Kenapa dirujuk? Kalau malaria berat kan dia itu arahnya kan ke ini, apa itu malaria cerebral, terus black water fever dan lain-lain, sama ada shocknya juga. Itu dia itu otomatis butuh penanganan ruang ICU, butuh ventilator dan lain-lain, dan bahkan butuh hemodialisis. Tapi kalau pada UKM PPD ini biasanya ditanyakan tata laksana awalnya. Tata laksana awalnya kalian nggak perlu jawab ventilator dan lain-lain. Cukup untuk terapi parasitnya. Jadi artesunat saja. Dengan dosis 2,4 mili per kgBP. Diberikan ini jam ke-0, 12, 24. Lalu tiap 24 jam. Sampai pasien membaik.
Kalau ibu hamil, pakai kina aja. Kina HCl 25%. Karena nggak haram pakai retusna. Selanjutnya nomor 9. Pasien laki-laki 40 tahun berdahak 1 bulan disertai keringat malam pada penurunan berat badan, didiagnosis HIV 1 bulan yang lalu. CD4-nya segini, BTA-nya segini. Berarti pada pasien ini ada HIV-nya, ada TB-nya. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya E. Jadi pemberian ARV setelah OAT dikonsumsi selama 2 minggu. Sebenarnya yang paling benar itu bukan dikonsumsi selama 2 minggu diberikannya. Tapi kalau dia itu udah bisa adaptasi atau udah nggak ada efek samping seperti hepatotoksik dan lain-lain. Jadi bisa sebenarnya diberikan pada minggu keberapa aja. Tapi pada soal KMPP biasanya opsinya kayak gini. Kenapa nggak A? Pemberian ARV setelah OAT selesai diminum. Ini nggak boleh. Terus OAT saja juga nggak boleh. Ini HIV-nya juga harus dikontrol. Terus ARV sama OAT bersamaan ini juga nggak boleh, soalnya sama-sama punya efek samping juga kan. Kalau OAT itu hepatotoksik, ARV juga hepatotoksik. Kalau sama-sama hepatotoksik diberikan, nanti biasanya LFT-nya juga akan tinggi. Dia juga bisa ini nanti hepatotoksik. Obat juga, dia nggak mati karena HIV atau TB, dia mati karena gagal hati nanti. Terus pemberian ARV hingga CD4 lebih dari 300 baru mulai OAT ini enggak? Ini salah. Jadi jawabannya yang E. Ini ya, jadi antiretroviral. Jadi dia itu diberikan pada stadium 1 dan 2. Kalau dulu kan zaman dulu itu tata laksananya baru diberikan pada udah stadium 3 sampai 4. Kalau sekarang dia itu diberikan pada stadium 1 dan 2. Dengan syarat ini ya, CD4-nya kurang dari 350. Kalau stadium 3 dan 4, berapapun CD4, entah itu tinggi, dia itu ya udah dikasih aja, ARV-nya dikasih aja. Terus pasien dengan koinfeksi TB itu wajib diberi ARV dengan syarat dia itu sudah adaptasi dengan obat TB-nya, dengan OAT-nya, dan udah nggak ada gejala. LFT-nya normal dan lain-lain, nggak kuning dan lain-lain. Terus pasien dengan koinfeksi hepatitis B kronik aktif juga harus dikasih ARV juga, meskipun dia hepatotoksik loh ya. Terus ibu hamil juga dikasih berapapun CD4-nya. Jadi kondisi ini semua itu harus wajib dikasih ARV, kecuali kondisinya stabil dan stadium 1 dan 2, baru dilihat CD4-nya. Kalau CD4 kurang dari 350 dikasih, kalau lebih dari 350 diobservasi aja. Ini ya. Nah, ini interaksinya itu sebenarnya hanya efek hepatotoksik, jadi perlu dipantau meskipun nggak menurunkan efikasi dan lain-lain, tapi ini kalau sama-sama hepatotoksik diberikan dan dia heparnya emang jelek ya, dia ini bisa kena drug induce. Terus ini pasien yang sudah mendapat ARV saat diagnosis TB, lanjutkan ARV-nya ya. Kalau misal belum dikasih ARV saat didiagnosis TB, dia dikasihnya setelah OAT-nya dapat toleransi. Sebenarnya jawabannya itu yang ini tadi. Selanjutnya nomor 10, Dr. A, 25 tahun, G1B0, usia kehamilan 8 minggu, datang check up rutin. Nah, dia mau ke Papua untuk internship. Jadi untuk obat profilaksis malarianya dia pakai apa? Ya, jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya mefloquine ya. Mefloquine. Alasannya apa? Kalau kloroquine ini dia itu resistensinya tinggi, jadi jarang dipakai untuk profilaksis kan. Tinggi. Terus doxycycline. Kenapa nggak doxycycline? Doxycycline ini sebenarnya dia itu
first choice pada pasien normal ya. Ya, dia itu first choice pada pasien normal. Tapi kalau ibu hamil, dia itu nggak boleh, hamil itu nggak boleh, kontraindikasi. Terus DHP ini bukan profilaksis ya. Terus KINA ini juga bukan profilaksis karena ini ibu hamil, yang paling aman itu mefloquine. Jadi profilaksis itu kalau ditanyakan soal profilaksis malaria, jawabannya itu kalian itu doxycycline selama dia itu nggak hamil. Dosisnya ini ya 100 mg per hari, dimakan 2 hari sebelum pergi sampai 1 bulan sebelum pulang. Ini doxycycline. Kalau kondisi ibunya hamil, ini biasanya jebakan. Berarti dia nggak boleh pakai doxycycline karena kontraindikasi. Berarti pakai mefloquine. Terus bisa juga pakai primaquine. Kalau misal di opsi nggak ada doxycycline atau mefloquine, pakainya primaquine. Nomor 11, perempuan 30 tahun mengeluhkan penurunan BB sejak 2 bulan yang lalu. Turun 7 kilo menjadi 43. Jadi sebelumnya dia itu 50 ya, turun ke 43. Selain itu, pasien juga mengalami diare sejak 1 bulan. Riwayat seks selain dengan suami disangkal. Suaminya pelaut. Nah, ini masuk HIV stadium berapa? Nomor 11 ya, ada yang jawab C. Ya, jawabannya yang D ya. Stadium 4. Alasannya kenapa? Nah, ini dia 4. Itu ada penurunan BB ya. Penurunan BB awalnya itu 50, jadi 43. Berarti dia turun 10%. Terus dia ada diare selama 1 bulan. Diare 1 bulan. Diare 1 bulan. Nah, ini masuk wasting syndrome. Wasting syndrome itu apa? Wasting syndrome itu gejala pada diare yang disertai dengan penurunan berat badan kurang lebih 10% dan juga disertai diare persisten selama lebih dari 1 bulan. Itu udah masuknya wasting syndrome. Nah, sekarang dibahas satu-satu ya. Kalau diare stadium 1 itu kan dia itu cuma asimptomatik aja ya, simptomatik sama ada limfadenopati. Dia nggak bergejala. Nah, kalau yang stadium 2 dia itu ada infeksi ringan kayak misal ini sariawan kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang ketiga gampangannya dia itu ada udah kandidiasis oral. Nah, kalau yang udah stadium 4 dia itu udah ini infeksi berat kayak misal toxoplasmosis dan lain-lain. Tapi kalau udah ada wasting syndrome, itu udah masuk stadium 4. Stadium 5 nggak ada ya. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan. Jadi nyerangnya itu CD4 ya. Terus dia itu masuk golongan virus RNA, masuk retrovirus. Ada 2 jenis, yang HIV tipe 1 sama tipe 2. Yang tipe 1 itu lebih ganas dan prognosisnya buruk. Kalau yang tipe 2 ini jarang di Indonesia dan ya buruk, cuman nggak secepat, nggak seprogresif yang HIV tipe 1. Nah, ini gejalanya ada 2 mayor, ada plus 1 minor atau 3 minor. Ini ya. Ada penurunan berat badan, diare kronis, ini bukan kesadaran HIV. Terus ini yang kriteria minornya batuk, dermatitis, kandidiasis, pokoknya infeksi jamur-jamuran di mulut itu masuknya yang minor. Nah, ini kalau aku ngafalinnya, pokoknya kalau yang ini, yang stadium 1, ngafalin aja ada limfadenopati sama asimptomatis. Kalau yang stadium 2, itu infeksi-infeksi ringan. Infeksi ringan itu kan apa aja? Kayak dermatitis, terus ini, apa itu namanya, herpes zoster yang sering, terus dia itu ISPA tapi yang nggak sampai pneumonia, kayak misal sinusitis, bronkitis, oma, faringitis. Yang recurrent itu masuknya stadium 2. Kalau yang stadium 3, dia itu ada kandidiasis oral,
Terus ada oral herilevoplagia. Nah, ini terus dia itu ada TB paru juga kadang. Terus untuk yang keempat, nah ini ada Wasting syndrome. Nah, Wasting syndrome itu tadi yaitu tadi penurunan lebih dari 10%, terus disertai diare lebih dari 1 bulan. Terus ada infeksi-infeksi yang ini yang gawat, kayak encephalopathy, terus ada toxoplasmosis. Itu masuknya yang stadium 4. Nah, ini ya, Wasting syndrome itu tadi ya, penurunan BB lebih dari 10%, diare kronik lebih dari 1 bulan, dan juga demam. Lebih dari 1 bulan. Itu Wasting syndrome. Selanjutnya nomor 12. Wanita 30 tahun datang ke praktek dokter dengan keluhan demam, menggigil 3 hari, berkeringat. Dia berpergian ke Papua. Pemeriksaan fisik didapatkan yang abnormal cuma suhu, konjungtiva anemis, hepatitis splenomegaly, didapatkan parasit berbentuk headbone dan cincin dengan alkohol positif. Jadi gambarannya seperti ini tadi ya. Seperti tropozoid yang seperti headbone. Ya, jawabannya ya benar, D. Jawabannya malaria tropicana ya. Malaria tropicana ini atau nama lainnya malaria falciparum. Tropositnya gini ya. Kalau tertiana itu kan masuknya Ovalus sama Vivax. Kalau Vivax tadi ada Schaffner dots. Kalau Vivax itu tadi seperti komet ya. Udah dijelasin ya tadi ya. Nah, ini udah. Langsung aja soal berikutnya. Nah, ini seorang laki-laki 25 tahun datang ke praktek dokter dengan keluhan demam selama 4 hari. Demam dirasa terus-menerus dan mendadak tinggi. Mimisan disangkal. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 39, R-nya 20, ramplit positif, liver teraba 1 cm, terus leuko 4.000, trombosit 60.000, hematokritnya 42.000. Terapi yang tepat apa? Nah, ini masuknya ini. Ada yang mau jawab? Jawabannya B. Ya, benar. Jawabannya B ya. Ini berarti dia nggak ada perdarahan spontan ya. Trombositnya 60.000, hematokritnya 42%. Berarti kan hematokritnya udah naik ya. Naik. Tinggal enggak di sana? Kan normalnya 35% ke 42%. Berarti lebih dari 20%. Ya, bisa dikatakan ada plasma leakage. Berarti dia masuk DHF ya. Trombositnya juga 60.000. Kalau DHF itu seringnya kurang dari 100.000. Tapi biasanya di bawah 150 juga bisa. Yang penting kalau yang bedain DHF sama DHF itu plasma leakage-nya dari hematokrit. Berarti ini masuk karena nggak ada perdarahan spontan. Mimisan disangkal, berarti dia masuk DHF grade 1. Nah, kalau grade 1, benar, harus rawat inap, terus dikasih kristaloid 5-10 per kgpp per jam ya. Jadi 5-10 ini benar. Nah, kalau yang 10-20, rawat yang C ini yang udah masuk, dia itu grade 3-4. Oh, grade 3, maaf. Kalau grade 4 itu dia itu dalam 15 menit 20-nya. 20 cc dalam 15 menit. Kalau yang grade 3 ini dalam 30 menit. Terus kalau yang D kenapa enggak? Nah, ini kan rawat jalan, berarti salah. Harusnya rawat inap. Terus yang rawat ICU kristaloid segini, ini salah ini. Enggak benar. Kalau rawat ICU berarti dia udah masuk DSS, biasanya yang grade 4. Jadinya B ya. Ini jadi dengue hemorrhagic fever, jadi etiologinya virus dengue. Nah, ini ada 4 tipe, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Nah, ini jadi imunitasnya itu bersifatnya seumur hidup. Biasanya dia itu kalau
kena pertama dia itu DF, tapi kalau dia itu kena yang kedua dia itu DAF. Biasanya gitu. Dia itu DAF itu biasanya yang secondary infection dengan gen yang berbeda. Faktornya ini, jadi penyebabnya itu bukan nyamuk, penyebabnya virus. Cuman nyamuk Aedes aegypti sama Albopictus ini yang membawa virusnya atau perantara. Ini ya bedainnya. Pokoknya kalau DF sama DAF itu bedainnya gampangannya. Lihat aja hematokritnya. Kalau hematokritnya DF itu tetap naik, cuman nggak sebanyak DAF. Kalau DF itu cuman 5% sampai 10%. Terus trombositopenia itu nggak lebih dari 100.000. Biasanya ya sekitar 120, 130. Tapi paling khas ya ini, hematokritnya nggak terlalu meningkat. Meningkat, cuman nggak terlalu meningkat. Nah, kalau DHF, grade manapun, hematokritnya dia itu mesti meningkat lebih dari 20%. Jadi minimal itu 42% 42 ke atas gitu, nilai hematokritnya. Terus trombositopeni, jadi trombositnya itu kurang dari 100.000. Bedanya apa? Kalau yang grade 1, dia itu nggak ada perdarahan spontan. Perdarahannya itu kalau misal diinduksi, misal di tes tourniquet. Nah, kalau yang grade 2, dia itu udah perdarahan spontan, kayak misal mimisan, terus ada melena. Kalau yang grade 3, dia itu ada ini, narrow pulse pressure. Jadi, antara sistol diastolnya, dia itu jaraknya itu nggak lebih dari 20. Jadi, misal 70/60 tensinya. Terus dia, dan hipotensi ya, hipotensi. Dan nadinya lemah. Paling khas ini ya, ingat-ingat aja. Narrow pulse pressure. Nah, kalau udah grade 4, dia itu biasanya diastolnya itu udah nggak ada. Misal 60 per palpasi. Nah, itu berarti udah grade 4. Kadang juga nggak teraba. Kadang tensinya nggak keraba. Itu udah masuk grade 4. Tapi kalau masih 70/60 itu masuknya grade 3. Ini pada DF itu manifestasinya bisa juga mimisan kayak DF grade 2. Yang beda ini itu tadi dari hematokritnya. Ada plasma leakage apa enggak? Gampangnya dari hematokrit. Nah, infusi pleura baru bisa dilihat kalau foto torak, tapi biasanya jarang dilakukan hasil tes, minimal tapi masih. Dan albumin kalau mau dicek ya. Ini cara ngitung ini ya, hematokrit ya. Jadi nilai normalnya itu beda-beda. Tapi kalau di UKM PPD itu biasanya 35. 35. Hafalin aja 35. Nah, itu kan harus ada peningkatan 20% ya. Jadi 20% dari 35 itu 7%. Jadi 35 tambah 7%, 42%. Kalau misal hematokritnya 42% ke atas, itu bisa dikatakan itu DHF. Tapi kalau misal hematokritnya meskipun dia ada mimisan, tapi hematokritnya itu 35 sampai 42, itu DHF. Ini yang bertanya kan? Untuk tata laksananya, ya pokoknya intinya terapi dari DHF itu cairan. Harus resusitasi supaya nggak shock hipovolemik. Nah, ini ya, untuk first line-nya, untuk cairannya, pakai yang ini, pakai Ringer Lactat. Oh, kalau nggak ada Ringer Acetat, atau NaCl. Koloid itu dikatakan kalau misal terapi dari kristaloid ini nggak adekuat, misal dia tetap baru bisa pakai HES kayak gitu. Kalau grade 1 sampai 2 itu dia di loading dulu 5 sampai 7 cc per kg. Ada yang bilang 5 sampai 10, tapi 5 sampai 7 dalam 1 jam. Kalau misal dia itu dicek terus dicek 1 jam setelah diresusitasi, dia itu dicek. Kalau misal hemodinamiknya masih jelek, nggak ada perbaikan, ya ini, dan hematokritnya tetap meningkat, trombositnya turun, dinaikkan jadi 10 cc per kgbb per jam. Awalnya kan 5 ya.
Nah, tapi kalau misal dia itu dicek lagi, terus dievaluasi 2 jam. Kalau misal memburuk, maka dinaikkan jadi 15 cc. Kalau memburuk juga, ya udah kasih koloid aja. Nah, bedanya kalau yang grade 3, kalau grade 3 itu dia itu 10 ya, grade 3 ya. Cepat dalam setengah jam. Kalau grade 4, dia itu dalam 15 menit. Nanti diturunkan pelan-pelan. Selanjutnya soal nomor 14. Laki-laki 24 tahun ke dokter, keluhannya demam sejak kemarin. Mual muntah, nyeri sendi otot. Nah, terus pemeriksaan fisiknya, tekanan darahnya segini, nadi 98, suhu 38,9, rampelitnya positif, terus leukosit 3.000, trombosit 65.000. Pemeriksaan penunjang yang tepat apa? Ya, silakan dijawab. Dijawab ini. Ada yang jawab, nah, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Ini kan berarti nih ya, trombositnya turun, ada rampelit positif, terus hematokritnya nggak diketahui. Ini arahnya kan DF ya, DHF ya. DHF sejak kemarin. Berarti kalau sejak kemarin, jawabannya ya benar E, NS1 ya. Dibahas satu-satu. Kenapa nggak hapusan darah tepi? Hapusan darah tepi ini kan pada malaria ya, malaria, gold standarnya malaria. Jadi nggak, salah, swab tenggorok ini nggak, ini gold standarnya pada difteri, misal, terus lagi COVID. Terus IgG, IgM ini dia itu bisa buat ini, buat apa? Buat HF. Cuman kalau dia itu IgG, IgM, dia itu baru bisa kalau misal demamnya itu 3-5 hari. Nah, ini kan baru kemarin. Berarti kalau 1-2 hari itu spesifiknya pakai NS1. Tapi kalau misal 3-5, dia itu pakai IgG, IgM ya. Kalau Widal ini typhoid, jadi enggak. Jadi jawabannya yang E. NS1. Loh, kenapa keluar? Kok bisa ini? Oh, sorry. NS1 ya jawabannya ya. Nah, ini DHF. Jadi pemeriksaannya itu paling sederhana yang bisa dilakukan di puskesmas itu tourniquet. NS1 ini di puskesmas kadang ada, kadang enggak. Tapi ini spesifik sekali. Kalau misal demamnya baru 1-2 hari. Kalau udah 3-5 hari, dia itu pakai IgM. Nah, terus kalau IgG ini biasanya pada hari ke-14, jarang dipakai. Yang dipakai itu kalau pada kasus ini NS1 ya, sama DL. Soal nomor 15. Seorang petani mengeluh demam 5 hari, juga merasa linu-linu di seluruh badan. Sebelumnya pasien bekerja seperti biasa di sawah dan jarang menggunakan sepatu. Sklera iterik, nyeri gastrok positif, hepatomegali positif, bone creatine-nya meningkat. Diagnosanya apa? Ada yang mau jawab? Kita lihat. Mayoritas jawab Will disease ya. Ada yang jawab E. Ya. Jawabannya ya ini masuk leptospirosis. Tapi dilihat lagi spirosis ya. Nah, ini sklera iterik. Nah, berarti ada liver injury, terus bone creatine-nya meningkat. Berarti ada renal injury. Hepatosplenomegali juga. Berarti leptospirosis berat. Atau Weil disease. Jawabannya D ya, Weil disease. Kalau balantidiasis apa? Balantidiasis ini kan dia itu infeksi karena Balantidium coli. Balantidium coli itu parasit. Nah, dia itu gejalanya itu sebenarnya nggak terlalu khas. Gejalanya itu diare.
Nah, kalau jadi enggak ya. Kalau amoebiasis ini karena infeksi Amoeba histolytica. Dia itu diare juga, cuman dia itu bisa ke arah abses HEPA. Kalau leptospirosis, dia itu ini sebenarnya leptospirosis, cuman ini kan udah ada scleroterik sama ada buntretnya meningkat. Berarti dia itu leptospirosis berat. Kalau ini nggak spesifik, jadi salah. Jawabannya well disease. Kalau hepatitis A, dia itu ini benar sama-sama icteric. Cuman kalau hepatitis A itu disertai gangguan GIT biasanya, mual muntah kayak gitu. Nggak nyari otot. Sama kayak buntretnya normal. Jadi salah. Berarti jawabannya yang will disease. Ini udah tak jelasin ya, nggak usah tak ulang lagi. Nomor 16 sekarang. Seorang wanita 25 tahun, G1P0, datang keluhan demam, naik turun setiap 2 minggu. Nyeri ulu hati, mual muntah, pemeriksaan fisiknya, tekanan darahnya 130, HR65, RR16, suhunya 38,5. Didapatkan Widal, anti-O-nya 1/320, anti-H-nya 1/160. Leukosit, leukopeni, OTPT-nya meningkat, dikit tapi. Komplikasinya apa? Ya, silakan yang mau jawab. Ya, ada yang jawab A, ada lagi. Ya, jawabannya A, perforasi holo organ. Ini kan kondisi kalau kayak gini ini kan dia itu demam naik turun ya. 2 minggu. Terus disertai nyeri ulu hati, berarti demam plus gangguan GIT ya. Dan juga widalnya meningkat. Dan ada leukopeni. Berarti ini kan arahnya ke typhoid. Nah, komplikasi tadi kan udah tak jelasin. Komplikasi yang mungkin terjadi pada typhoid itu apa? Yang pertama delirium. Kalau udah lebih dari 3 minggu biasanya delirium sama perforasi holo organ. Bisa perforasi gaster karena endotoksin tadi, bakteri tadi. Kalau perforasi hepar ini nggak ada ya. Abses hepar ini enggak, penyebabnya tadi bisa parasit dan amoeba, juga bisa bakteri. Terus fatty liver ini enggak. Kalau fatty liver ini kan nanti dia itu ada yang NAFLD. Nah, NAFLD ini atau non-alcoholic fatty liver disease, dia itu penyebabnya kan kayak kolesterol, yang diet kolesterol yang terlalu tinggi dan lain-lain, sehingga terjadi perlemakan. Ada juga yang alcoholic fatty liver disease atau FLD karena alkohol. Itu enggak ada hubungannya. Pankreatitis enggak juga. Kalau pankreatitis kan peningkatan amilase. Ya, berarti jawabannya perforasi holo organ. Ini ya, udah tak jelasin, jadi nggak usah tak ulang lagi. Demam typhoidnya sama penjelasannya. Oh iya, untuk terapinya ya, demam typhoid itu kalau ditanyakan soal pasien dewasa, first choice-nya pada pasien dewasa nggak hamil, dia itu cipro ya, ciprofloxacin, jadi golongan quinolone. Ciprofloxacin ada nggak sih? Nggak ada. Ciprofloxacin 2 kali 500 mg. Kenapa nggak chloramphenicol? Kalau dulu emang 10 tahun yang lalu emang pakai chloram. Tapi sekarang itu chloramphenicol ini dia itu udah ini, apa itu namanya? Udah banyak yang resisten, jadi jarang digunakan. Selain itu chloramphenicol ini juga dia itu efeknya itu ini agak bahaya, bikin hipoplasia. Dia itu bikin depresi sutul. Jadi sekarang itu first choice-nya tetap pakai Cipro. Tapi kalau ibu hamil pakai apa? Ibu hamil nih, oh ini ada ya, Cipro. Kalau ibu hamil dia itu pakai Amox atau Ceftriaxone. Kapan pakai Amox? Kapan pakai Ceftriaxone? Kalau Amox dia itu pada pasien rajal yang KU-nya bagus, misal dia nggak muntah, nggak mual, cuma nyeri perut sama demam aja, kasih aja Amox ibu hamil. Tapi kalau misal dia itu mual, muntah, lemas, ada indikasi rawat inap, kasih Ceftriaxone 2 kali 1 gram. Nah, terus kalau dewasa tidak hamil pakai Cipro ya, 2 kali 500 kalau dewasa. Anak-anak nggak boleh pakai Cipro. Kenapa? Dia nanti akan cebol karena Cipro ini mengganggu pertumbuhan tulang. Kalau anak-anak
Kalau anak-anak itu pakai kloram aja, tapi sebenarnya kalau di praktek klinis itu jarang sekali kloram. Biasanya thiamphenicol karena efeknya itu lebih minimal, efek sampingnya lebih minimal dari kloram. Tapi kalau di soal ya udah jawab kloram aja. Kalau anak-anak lo ya, pasien anak-anak. Kalau dewasa Cipro, ibu hamil Amox atau Set. Oke? Oke. Selanjutnya nomor 17. Seorang anak 5 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan badan demam 4 hari. Pemeriksaan fisiknya suhunya 38, hematokritnya 47, berarti udah naik 20% lebih. Trombositnya normal trombosit. Apakah diagnosis kerja pada pasien ini? Ya, silakan dijawab. Ya, ada yang mau menjawab? C ya? Ya, ada yang C, ada yang A. Ya, jawabannya ini ya, ingat ya, ini hematokritnya 47%. Berarti kan meningkat ya, berarti ada plasma leakage ya. Berarti demam dengue udah salah mesti. Berarti DAF ya. Terus kita lihat lagi. Dia itu, ini trombositnya ini kayaknya salah. Mungkin 50.000. Dilihat lagi. Dia ini mimisan. Nah, mimisan berarti kan ada perdarahan spontan. Kalau perdarahan spontan berarti DAF grade 2. Benar C. Kalau yang satu tadi apa? Ini enggak ada perdarahan spontan. Kalau ini dengue enggak. DAF grade 4 dia itu udah nadi tidak teraba, terus diastolnya perpalpasi. Kalau grade 3 dia itu ada ini apa nero, ada jarak antara sistol diastolnya kurang dari 20. Jadi jawabannya yang C. Ini tadi udah ya, nggak usah dijelasin lagi. Next soal nomor 18. Nah, perempuan 25 tahun datang dengan demam sejak 5 hari, terutama sore dan malam. Keluhan disertai nyeri perut, pusing, mual, muntah. Pasien mengaku 2 hari ini sulit buang air besar, namun beberapa hari sebelumnya sempat diare selama 2 hari. HB-nya segini, leukositnya 4.000. Pemeriksaan penunjangnya apa? Ada yang jawab? Ya, silakan dijawab ini. A ya, dengan A. Ya. Ya, ini kan arahnya dia demam ya, demam terutama sore malam hari. Jadi demam apa? Intermittent ya. Terus ada gejala GIT juga. Berarti arahnya kan typhoid ya. Ayo dari E dulu. Kalau serologi dengue ini enggak ya. Ini kan typhoid. Terus sediaan apus darah tebal. Ini pada malaria enggak. Kalau asto ini dia itu untuk mengecek ini apa itu namanya streptococcus. Streptococcus biasanya pada penyakit jantung rematik. Jadi enggak. Kalau sediaan apus darah tepi ini enggak juga karena malaria ya. Jadi jawabannya serologi Widal. Ini kan nggak ditanya gold standar ya. Jadi pemeriksaan penunjang yang tepat berarti serologi Widal ya jawabannya. Terus soal nomor ini tadi udah jelasin, nggak usah lanjut. Nah ini nomor 19, percacingan lagi. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan tidak nafsu makan, rasa tidak nyaman pada perut sudah 1 bulan terakhir. Pemeriksaan feses ditemukan telur berdinding tebal warna coklat dengan pinggir radial. Terdapat proglotit grafit dengan cabang 16 buah. Penyebabnya apa? Jadi gini ya, radial seperti roda. Ya, silakan dijawab. Kok jelek ya? Sebentar. Ya, silakan dijawab. Jadi 16 buah A. Gini. Radial itu gini. Terus ini larva. Nah, ada yang jawab A ya, 16 buah. Ya, ini kalau kondisi kayak gini ya, rasa nyaman ini
kalau aku dapat soal kayak gini, ini klinisnya itu biasanya tak abaikan dulu. Tak lihat dulu morfologinya. Nah, ini lihat aja ya. Jadi telur berdinding tebal warna coklat pinggir radial. Nah, ini khas pada Taenia. Taenia itu ada dua, saginata sama solium. Tapi nggak bisa dibedakan di telurnya. Bisa dibedakan pada apa? Pada cacing dewasanya. Nah, kalau dia itu Taenia saginata, kan kalau pada Taenia itu kan dia itu ada dua ya. Ada Scolex, ada proglotit. Proglotit ini badannya. Hapus dulu ya ini. Ada Scolex, ada proglotit. Nah, ini yang saginata. Saginata itu yang sapi ya, saginata. Kalau solium itu yang babi. Nah, kalau Scolex pada saginata dia itu rosteolumnya nggak ada negatif. Nah, kalau solium dia itu ada rosteolumnya ada. Osteolumnya ada. Kalau proglotitnya ada. Proglotit itu dia itu ini cabang uterus. Nah, ini yang khasnya kalau pada saginata dia itu banyak. Ingat aja gini. Kalau saginata itu kan sapi. Sapi itu lebih gede daripada babi. Berarti kalau yang lebih gede berarti dia itu yang paling banyak. Berarti 15 sampai 30. Ini proglotitnya, grafitnya. Kalau babi dia itu cuman 5 sampai 10. Ingat-ingat aja pokoknya saginata karena dia itu sapi lebih gede daripada babi. Ya udah berarti proglotit grafitnya lebih banyak. Jadi pada kasus ini kan 16 buah berarti lebih dari 15 di atas berarti dia masuk Taenia saginata A. Kalau Fasciola hepatica kenapa enggak? Ini dia itu ada operculum jadi enggak. Kalau Onchocerca volvulus ini enggak, Fasciolopsis enggak, Taenia enggak. Itu ya. Taenia saginata ini tak jelasin bentar. Jadi taeniasis. Jadi stadium infeksiusnya itu tertelannya Cysticercus. Nah, Cysticercus ini dia itu kayak semacam apa ya? Semacam kista gitu yang melekat pada otot hewan kayak gini. Nah, jadi tertularnya kalau misal orang makan daging sapi atau daging babi yang mentah. Misal makan steak yang rare, yang medium rare, nah itu bisa kena taeniasis. Jadi harus matang. Terus untuk ini diagnosisnya dia itu kan biasanya dari feses. Nah kalau feses dia itu nggak bisa dalam bentuk Cysticercus. Kita ngecek fesesnya itu, kita lihat telurnya. Telur Taenia yang tadi itu kan bentuk radial, coklat, dinding tebal. Kalau ada kata-kata seperti itu, arahnya ke Taenia. Di feses juga sering ditemukan proglotit. Ini ada gambarnya sini. Bentar. Nah ini, jadi orang kalau makan ini daging sapi atau babi yang nggak matang, yang mengandung Cysticercus, dia akan terinfeksi Taenia. Kan makan dagingnya nih nggak matang. Nah ini akhirnya kistanya masuk, dia itu akhirnya pecah jadi cacing apa ya, cacing pita namanya kalau bahasa awamnya. Cacing pita terus dia itu tumbuh di intestin. Nah, ini nanti cacing ini akan bertelur dan segmen-segmennya itu dia akan putus. Nih, ini segmen ini proglotitnya itu akan putus sehingga dia itu nanti akan tercampur di feses manusia. Nah, kalau dilihat di mikroskop biasanya yang didapatkan ini telur sama proglotit. Bedainnya gimana? Kalau telur dia itu udah bisa mendiagnosis Taenia, tapi Taenia apa? Dibedakannya menggunakan proglotit ini tadi. Kalau proglotit grafitnya 5 sampai 10 berarti dia Taenia solium karena babi. Kalau 15 sampai 30 berarti dia saginata. Ingat aja kalau yang gede sapi lebih gede daripada babi berarti lebih banyak. Itu aja ya.
Nanti ini akan sapi makan rumput yang mengandung ini, terus tumbuh di sapi, terus manusia makan lagi, kayak gitu siklusnya pokoknya. Ini ya, nih telurnya berbentuk radian, seperti ini ruji apa ya, kayak roda, terus dindingnya tebal. Ini proglotidnya. Ini skolexnya. Ini kalau yang solium dia itu ada apa itu namanya, ada rosteolumnya. Kayak gerigi-geriginya, kalau sakinata nggak ada. Gejalanya apa? Mual, konstipasi, diare, sakit perut, lemah, dan berat badan turun. Ini ya tadi ya. Terus untuk terapinya apa? Kalau teniasis dia itu sebenarnya sama kayak terapi askarisan, kayak askaris, enterobiasis, trikuriasis. Bedanya kalau teniasis ini dia itu terapinya lebih lama. Jadi kalau yang askariasis kan 400 single dose. Nah, kalau yang ini albendazolnya 400 mili satu kali selama 3 hari. Jadi terapinya itu lebih lama daripada yang lain. Ini kalau mebendazole 3 kali 100 selama 2 atau 4 minggu. First choice-nya tetap albendazole. Nah, ini sistiserkosis. Jadi sistiserkosis ini komplikasinya tadi, penyakit akibat infeksi Tenisolium. Jadi dia itu bisa masuk ke CNS. Nah, jadi dia itu nanti ininya sistiserkusnya tadi kan ada sistiserkus selulosa sama bovis. Kalau yang selulosa itu yang saginata, kalau yang bovis yang solium. Dia itu nanti bisa menginfeksi parenkin otak, sehingga dia kan akan masuk ke CSF itu tadi, terus masuk ke ventricle. Nah ini dia bisa bikin meningoencephalitis nantinya. Kistanya itu tadi, sistiserkusnya tadi. Sehingga ada gejala-gejala kayak penurunan kesadaran, terus peningkatan TIK yang ditandai dengan adanya ini parese nervus. Terus dia juga bisa bikin stroke. Nah, ini komplikasinya, tapi ini jarang keluar sih. Selanjutnya nomor 20. Perempuan 21 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan demam. Demam tinggi 4 hari, kemudian turun sampai di bawah normal. Naik lagi sampai suhu kembali normal, kemudian disertai dengan nyeri kepala, mual, sendi, terasa lemas. Ini apa? Silakan jawab. Ada yang jawab D. Ya, rata-rata jawab D ya. Jadi ini kan arahnya kalau dari klinisnya ya, bukan dari labnya, ini arahnya kan kayak DAF ya. Panas tinggi terus turun di bawah normal terus naik lagi. Tinggi, normal, turun, naik lagi. Ini kayak pelana kuda ini. Ini jawabannya pelana kuda. Kalau intermittent ini dia itu naik tiba-tiba. Tapi terus dia itu balik suhu normal, turun lagi, terus naik lagi. Nah ini kayak apa? Malaria. Kalau intermittent. Kalau remittent, dia itu sebenarnya sama kayak step ladder, kayak anak tangga. Dia itu naik 36 misal, terus malam 38, terus turun lagi 36,2, naik lagi 38,5, turun lagi 37 gitu. Jadi turunnya dia itu di atas suhu normalnya. Itu remittent. Biasanya pada typhoid fever. Jadi enggak ya ini ya. Kalau continue dia itu demam yang terus-menerus. Misal pokoknya enggak lebih dari 1 derajat Celcius. Misal dia selama 3 hari demam terus suhunya kisaran 38 sampai 38,5. Nah, itu continue. Biasanya pada ini ISPA, pada bronkitis akut itu continue. Kalau step ladder ini ya sama kayak remittent gitu. Typhoid fever. Jadi jawabannya pelana kuda. Ini enggak jelasin lagi. Nomor 21 ya, seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan mata warna kuning. Pasien diketahui demam sejak 5 hari, disertai nyeri pada betisnya. Sehari-hari pasien bekerja sebagai petugas kebersihan. Pemeriksaan fisiknya suhunya 37,8. Ya, silakan dijawab.
D, ya jawabannya D, gampang banget ini. Ini leptospirosis ya. Leptospira sp. Kalau Haemophilus ducreyi ini enggak ya. Haemophilus ducreyi ini pada ulkus mole. Yang itu apa pada kelamin yang luka kotor itu nanti dijelasin di dermato. Treponema pallidum ini enggak, ini pada sifilis. Shigella ini pada disentri. Salmonella typhoid. Ya, jawabannya leptospira. Selanjutnya nomor 22. Percacingan lagi, laki-laki berusia 57 tahun, keluar BAB, keluar cacing sejak 1 hari yang lalu. Cacing panjang 15 cm, warna keputihan. Jawabannya apa? Ya, udah pada pinter. Jawabannya B, benar. Ini askariasis. Nih, pokoknya pada Ascaris lumbricoides, dia itu cacingnya itu panjang, nggak kayak cacing yang lain. Enterobius kan cacingnya pendek. Kayak apa itu? Kayak kelapa, serbuk kelapa. Pokoknya kalau cacingnya panjang gitu Ascaris lumbricoides. Cirinya apa? Telur dinding 3 lapis bergerigi, lapisan albuminoidnya. Kalau mirip tempayan apa? Trichoris. Kalau oval transparan dengan segmented ovum, bookworm. Pipih pada satu sisinya apa? Enterobius ya. Telur dengan kait di ujungnya, kait ini maksudnya mungkin operculum ya. Ini bisa ada fasciola hepatica. Selanjutnya nomor 23. Seorang laki-laki 33 tahun ingin berlibur ke daerah yang sedang terjangkit wabah leptospirosis. Pasien bermaksud ingin meminum obat profilaksis. Apa obat yang tepat? Silahkan dijawab. Ya, pada jawab B ya. Ya, benar sekali. Jawabannya B. Ini kan ditanyakan profilaksis ya. Kalau profilaksis emang doxycycline. Kalau amox ini enggak. Ini 1200. Ini bukan first choice-nya. First choice-nya doxycycline. Bahas ya. Ini ada mungkin penjelasannya. Nah, ini profilaksis. Nah, kalau profilaksis di sini itu first choice-nya tetap doxycycline 200 mg per minggu diminum selama 2 bulan. Tadi itu ada opsi amox ya, tapi di sana tadi 1200. Kalau di sini ini second choice-nya itu amox, tapi dia itu 500 per oral. Bisa juga pakai azithromycin. Jadi benar jawabannya doxycycline. Selanjutnya nomor 24. Laki-laki usia 37 tahun datang dibawa keluarganya ke IGD karena lemah, tidak mau makan. BB menurun beberapa bulan ini. Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala disertai kaku kuduk. Pasien seorang security ternama di ibu kota. Pemeriksaan CD4-nya 120, anti HIV-nya 3 kali. Terus ada gambaran kavitas semitorak, fusi juga. Diagnosisnya apa? Ada yang jawab? Ya, B jawabannya. Ini kan masuknya HIV stadium 4 ya. Nah, HIV stadium 4 itu bisa dikatakan juga AIDS karena dia itu imunnya udah sangat ancur-ancuran gitu ya. Kalau stadium 2 dia itu ya cuman ini ada infeksi-infeksi ringan. Ini kan infeksinya berat. Dia ada ini juga kaku kutub, ada meningitis juga kan berarti. Pokoknya kalau ada kelainan otak-otakan, entah itu nggak sadar, kaku kutub, berarti dia itu udah keempat. Terus TB paru nggak spesifik ya, tumor paru nggak, karena ini kan ada gejala ini neurologinya juga, pneumokoniasis nggak. Ya, ini gampang ini. AIDS. Ini udah tak jelasin tadi. Selanjutnya nomor 25. Nomor 25 ya, laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan diare tak kunjung sembuh selama 1 bulan. Berat badannya turun dari 70 ke 60, berarti lebih dari 10% ya. Terus dalam 1 bulan sering mengalami sariawan berulang. Dari pemeriksaan fisik didapatkan bercak putih di mukosa bukal dan lidah. Hasil pemeriksaan CD4 125.
Nah, ini kan CD4-nya kurang dari 350 ya, CD4-nya ya. Kalau kurang dari 50, berarti kan langsung tembak aja ARV. Berarti jawabannya apa? Ya, banyak yang jawab D ya. Ya benar D ya, tenofovir, efavirenz, lamivudin. Jadi untuk obat HIV, gini, aku gampangannya gini ya. Kan obat HIV itu kan rumusnya 2 NRTI plus 1 NNRT ya. Nah, yang NRT ini apa aja? NRTI ini dia itu ada sidofudin, lamivudin, tenofovir, sama M3 kitabin. Kalau yang NNRT, ini yang NRTI ya. Kalau yang NNRT itu dia itu ada apa aja? Dia itu ada efavirenz sama nevirapin. Nevirapin. Pokoknya kalau yang NNRT ini kalian hafalin aja, ada udin-udinnya nih. Sidofudin, lamivudin. Pokoknya ada ini dua. Ini kan tenofovir, ini kan lamivudin sama tenofovir. Berarti dia NRTI ya. Terus efavirennya NNRT. Jadi gitu. Rumusnya gitu pokoknya untuk ARV. Tinggal dikombinasi aja. Nggak usah kalian hafalin yang ini, yang kan itu ada kode-kodenya itu. Nggak usah, itu kalau di UKMPPD itu keluarnya mesti nama obatnya. Kodenya itu abaikan aja, hafalin obatnya aja. Sidofudin, lamivudin, tenofovir. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya ini. Kalau yang ini kan lamivudin sama tenofovir aja. Ini NLTI, yang entecavir ini kan dia itu masuknya obat ini antiviral buat hepatitis, jadi nggak masuk. Terus ini efavirenz sama apa ini? Efavirenz entecavir. Entecavir ini nggak masuk, sama nevirapin. Berarti NNRT aja. Ini salah. Yang ini stafudin ini nggak masuk, salah. Yang E juga salah. Jadi jawabannya benar deh, tenofovir, efavirenz, lamivudin ya. Kombinasinya ya. Golongannya tadi. Kalian hafalin aja ini. Efavirenz sama nevirapin. Nah, ini untuk pencegahan pasca pajanan. Jadi pemberian ARV dalam waktu singkat untuk mengurangi kemungkinan didapatnya infeksi HIV. Jadi ya ini, jadi bukan menyembuhkan. Jadi untuk apa ya? Jadi untuk mengontrol supaya tidak semakin parah. Nah, jadi habis ya. Soalnya mungkin itu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mengenai tadi pembahasan. Nggak ada ya mungkin ya. Kalau nggak ada mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, ini mau nanya dok, NNRT-nya kapan digunakan? Ini ya, NNRT ya, NNRT. Gini, jadi kan ya itu digunakannya itu ini bebarengan. Jadi ARV itu sebenarnya dalam satu botol ya, dalam satu botol itu udah kombinasi 3 itu tadi. Pokoknya digunakan itu langsung kombinasi 3 obat. Jadi kan ada ini NRTI sama NNRT. NRTI-nya itu 2 jenis. NNRT-nya itu 1 jenis. Jadi ini bebarengan. NRTI sama NNRT ini dikonsumsinya bebarengan. Tiga jenis ARV ini dikonsumsi bebarengan. Cuman kombinasinya yaitu tadi, pokoknya NRTI itu 2 jenis, NNRT 1 jenis. NRTI 1 jenis, NNRT
NRTI 2 jenis, NNRT 1 jenis. Itu dikonsumsinya ini bebarengan. Ada apa lagi nih? Ada soal ada komplikasi nggak dok untuk ibu hamil pemberian ARV? Ini kalau komplikasi sebenarnya ARV itu dia itu komplikasinya itu cuma hepatotoksik aja. Selama ibu hamilnya dia itu nggak LFT-nya normal-normal aja, itu nggak apa-apa diberikan. Emang ibu hamil itu emang harus diberikan ini ARV kalau dia itu kondisinya HIV. Jadi untuk mencegah CD4-nya semakin turun. Jadi supaya bayinya diharapkan nanti dia nggak tertular HIV juga. Seperti itu. Untuk pembahasannya ya nanti pembahasannya saya kirim di grup itu WA ya nanti. Ya, kalau HIV mungkin yang ditanyakan UKMPPD itu ya seputar HIV stadium berapa sama obat-obatan. Nah, hafalin aja tadi yang NRTI sama NRT. Jadi itu dihafalin aja. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih teman-teman ya. Ya, monggo silakan live. Yes.